mengabarkan berita baik. Berita baiknya yang sakit menjadi sembuh. Berita baiknya yang lumpuh berjalan. Berita baiknya yang buta melihat. Berita baiknya orang yang kerasukan setan menjadi sembuh. Begitu banyaknya yang mengikut Yesus. Banyak yang mengikut Yesus, maka pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, pemimpin-pemimpin agama menamakan yang mengikut Yesus di belakang Yesus dan murid-muridnya itu adalah Kristen. Berarti kalau kita mengaku Kristen, berarti kita ini pengikut Kristus. Penyaliban itu kira-kira ya sekitar tahun 1 atau 2 atau 3 Masehi. Dalam kitab Yesaya ya, pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 1 sampai 12 dengan judul Hamba Tuhan yang menderita. Dari judulnya aja, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hamba Tuhan yang menderita. Dari judulnya saja kita bisa melihat bahwa seorang hamba Tuhan itu harus menderita. Hamba Tuhan harus menderita. Kebenarannya adalah nubuatan ini terjadi 700 tahun sebelum kejadian penyaliban itu terjadi, sehingga ini adalah benar-benar kejadian yang belum pernah orang sangka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tetapi jika Tuhan yang berkehendak, maka terjadilah. Jangan meremehkan akan pesan Tuhan, akan nubuatan, ya, akan hal apapun juga yang terjadi. Tidak ada satu hal apapun juga yang dapat kita lampaui akal pikiran daripada kuasa Roh Kudus. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan semua sudah memberitahu. Di dalam Yesaya pasal 52 dan 53 menubuatkan tentang Kristus Yesus harus menderita dulu, harus disiksa sebelum ia mati di kayu salib. Kemudian ia ditempatkan di antara orang-orang jahat. Dalam pengorbanan Yesus Kristus ada dua hal dari sisi jasmani dan sisi rohani. Dari sisi rohani, ya, kita bisa melihat dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menanggung hukuman atas pemberontakan dan kejahatan kita supaya kita dapat diampuni dan diperdamaikan kembali dengan Bapa di surga. Tadinya apakah kita dengan Bapa di surga? Tidak tahu. Tidak bisa. Buktinya hukum Taurat tidak cukup untuk membuat orang Israel taubat. Bahkan undang-undang, hukum, tata tertib apapun tidak mampu membuat orang menjadi lebih baik. Perhatikan 10 hukum. Jangan membuat ilah lain daripadamu. Jangan menyembahnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Bisakah umat pada waktu itu taat kepada hukum-hukum yang dibuat pada saat itu? Tidak mampu. Sama seperti kita menuliskan peraturan di tembok kepada anak kita di sebuah catatan, pulang sekolah harus begini, lalu jangan begini dan jangan begitu, kalau makan tidak boleh mengecap,
Lalu kalau tidur tidak boleh terlentang ke sana. Peraturannya sangat banyak. Nanti pulang sekolah harus nyampe di rumah, sepatunya ditaruh yang rapi. Tidak boleh berkata-kata yang kasar. Dan lain sebagainya, banyak sekali peraturan. Apakah peraturan itu bisa membuat dia lebih baik lagi? Tentu malah tertekan tiap hari mikirin ini, mikirin itu. Aduh, nanti saya begini salah, nanti saya begini salah. Sama seperti umat Tuhan di dalam perjanjian lama yang diberikan hukum-hukum Allah sampai mereka lebih banyak berbuat salah daripada mentaatinya. Katakan amin. Lebih banyak berbuat salah. Roma 5 ayat 1 mengatakan, kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Bukan lagi dibenarkan karena mentaati hukum-hukum Tuhan yang lalu. Katakan amin. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Secara roh. Lalu secara jasmani dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17, ya. Saya membacakannya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang sudah kita baca tadi. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita akan lihat kebenarannya. Di dalam segi jasmani, Yesus mati menanggung segala penyakit dan kesengsaraan kita, supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang mengalir itu, kita disembuhkan dari penyakit. Amin. Karena di dalam perjalanan Yesus melayani Tuhan, Ia menyembuhkan banyak orang. Ia membangkitkan orang mati juga. Ia menyembuhkan segala penyakit. Ia mengusir roh-roh jahat. Ia mengusir setan. Firman Tuhan berkata dalam Matius, karena telah genap firman Tuhan di dalam Yesaya tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mujizat Tuhan terjadi pada saat Yesus hidup, tetapi mujizat Tuhan juga masih berlaku sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahkan sampai sekarang mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Amin. Itu membuktikan bahwa Yesus kita, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, penuh dengan mujizat dan berkuasa. Amin. Apalagi yang kita harus takutkan Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 1, hanya karena imanlah kita menjadi sembuh. Hanya karena imanlah kita menjadi selamat. Hanya karena imanlah kita menjadi pulih. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena dalam segi rohani kita sudah diampuni dan diperdamaikan dengan Bapa di surga. Bayangkan kalau kita belum diperdamaikan, saudara, lalu Tuhan Yesus gak turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Apa yang terjadi?
saat ini di zaman modern, setiap rumah pasti ada yang namanya tempat pembakaran hewan. Untuk apa? Memberikan korban kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh pembuat bahtera. Siapa namanya? Nuh. Seluruh kehidupan kita telah ditukar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga manusia menjadi menerima keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pertukaran besar di atas kayu salib menjadikan kami berarti di hadapan Bapa di surga. Pertukaran di atas kayu salib membuat kami sembuh. Pertukaran besar di atas kayu salib menjadikan kami orang yang lebih daripada pemenang. Kami yang tadinya miskin diberkati. Kami yang tadinya dikutuk menerima kelimpahan. Kami yang tadinya berdosa mengalami pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami buat siang hari ini. Dalam hidup kami, dalam setiap situasi dalam hidup kami berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya.